Adik-adik semua senang sekali bisa ketemu sama adik-adik. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Kita siapkan hati, kita siapkan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Kita doa dulu ya sebelumnya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau beribadah. Tuhan tolong kami bisa memberi pujian yang terbaik dan mendengarkan firman Tuhan sehingga kami boleh kenal Engkau lebih hari lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Semua siapkan hatinya, semua sungguh-sungguh karena kita mau beribadah, mau ketemu sama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dari depan lagi, sama-sama kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan teruskan pujian kita. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus bahwa sebagai anak Tuhan kita harus belajar mengampuni. Karena kita punya kasih, kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berapa kali coba, ingat gak? 3 kali? Bukan. 7 kali? Bukan. Tapi 70 dikali 7 kali. Yuk kita naikkan pujian itu sama-sama. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Lagi. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak
hari kita memaafkan. Oke, kenapa kita seperti itu? Karena kita mau menjadi bintang-bintang yang terang, menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati lingkungan kita ya adik-adik. Yuk kita siapkan hati, kita mau naikkan lagu itu. Aku mau jadi seperti bintang. Kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh belajar mengampuni dan mengasihi, kami juga berdoa, kami boleh menjadi seperti bintang-bintang yang kecil Tuhan, yang ada di tengah-tengah lingkungan kami, jadi berkat buat lingkungan kami dimanapun kami berada. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah menjadi berkat buat kami, sehingga kami makin kenal Engkau Tuhan dan makin sayang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, selamat dengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, selamat pagi. Yang di rumah, semuanya pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik,
kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau buka telinga kita mau buka mata kita mau lihat firman Tuhan pagi hari ini adik-adik ya. Nah, adik-adik, minggu-minggu yang lalu kakak-kakak kalian sudah bercerita tentang persahabatan orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Ada Ruth dan Naomi, kemudian ada Daud dan Yonatan, kemudian ada Daud dan Mephiboset, dan juga banyak lagi cerita-cerita tentang persahabatan lain di Alkitab ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kak Foni juga mau cerita tentang persahabatan dua orang yang Tuhan pertemukan ya, dan mereka bersahabat sampai mereka tua ya, sampai akhir hayat mereka. Nah, di dalam Alkitab ada seorang nabi ya. Nah, nabi itu tugasnya itu apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Benar adik-adik, menceritakan firman Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, mukjizat Tuhan, semua diceritakan oleh para nabi ya. Mereka memberitakan kabar baik agar orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan dan mereka melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan itu baik ya adik-adik, makanya para nabi ini ditugaskan untuk memberitakan kabar baik bagi orang banyak. Tetapi ada seorang nabi yang nasibnya kurang begitu baik, karena dia hidup di zaman ketika orang-orang banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Nabi ini bernama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini dinubuatkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitahu kepada bangsa Israel kalau mereka masih belum percaya kepada Tuhan, masih berbuat jahat, masih berbuat apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan diserang oleh orang-orang jahat ya, oleh musuh, dan Tuhan tidak akan menolong mereka. Orang-orang banyak mendengar hal itu ya, karena Nabi Yeremia memberitakan itu kepada orang banyak. Mereka yang Yeremia ini bilang, kalau kalian semua tidak bertobat, tidak kembali kepada jalan Tuhan, kalian semua akan dikepung oleh musuh, kota kalian akan hancur. Terus orang-orang banyak ini merasa tidak senang dan melaporkan hal ini, melaporkan Nabi Yeremia kepada raja. Raja saat itu adalah Raja Zedekia. Orang-orang banyak bilang begini, Raja, ada seorang nabi yang bilang katanya kota kita, negeri kita akan diserang oleh musuh dan kita akan kalah dalam berperang. Tolong hukum dia Raja. Nabi ini patut untuk dihukum mati katanya. Lalu atau dihukum ya. Lalu kata Raja Zedekia bilang, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Akhirnya orang banyak ini membawa Nabi Yeremia menghadap kepada raja dan raja menghukum Nabi Yeremia ini. Hukumannya apa adik-adik? Dimasukin ke dalam sumur. Nah, sumurnya kebetulan tidak ada air, tetapi di dalam sumur ini ada lumpur. Lumpur itu becek ya adik-adik ya, karena masih ada sedikit genangan air. Jadi lembab di dalam lumpur itu ya. Di dalam sumur itu lembab karena ada lumpur. Lalu kalau ada lembab itu berarti nggak enak ya adik-adik ya. Bisa masuk angin kalau sekarang. Bisa sakit, bisa demam. Nabi Yeremia berhari-hari di dalam sumur. Nggak dikasih makan. Lalu juga nggak enak badan. Tapi Tuhan menjaga dan menolong Nabi Yeremia. Nabi Yeremia juga tidak mengeluh. Dia tahu kalau Tuhan yang dia sembah akan menolong dia. Dan benar saja Tuhan mengirimkan seseorang. Ada seseorang yang Tuhan panggil ya. Namanya adalah Ebed-Melek. Ebed-Melek ini adalah orang asing, orang keturunan dari Afrika. Kalau orang Afrika kulitnya itu berwarna gelap ya, tidak seperti kita ya, berwarna coklat muda, coklat terang atau putih ya adik-adik ya. Tapi orang Afrika ini warna kulitnya ini gelap ya. Nah, Ebed-Melek ini bekerja sebagai pekerja di istana ya adik-adik, bekerja di istana.
Nah, ketika itu dia tahu tentang Nabi Yeremia yang dihukum masuk ke dalam sumur, ya. Kemudian Ebed-Melek ini merasa tersentuh hatinya dan ingin menolong Yeremia. Akhirnya Ebed-Melek memberanikan diri menghadap kepada raja. Dia bilang kepada Raja Zedekia, "Raja, tolong ampuni Nabi Yeremia. Saya ingin menolong Nabi Yeremia. Kasihan Nabi Yeremia di dalam sumur berhari-hari, gak dikasih makan, lalu kemudian badannya juga kotor, kemudian bau karena berhari-hari di dalam sumur." Lalu akhirnya Raja Zedekia mengizinkan Ebed-Melek untuk mengangkat naik Yeremia dan menyuruh 3 orang lainnya membantu Ebed-Melek menolong Yeremia dari sumur, diangkat ya ke atas ya. Ebed-Melek sangat senang sekali dan langsung bergegas bersama dengan 3 orang lainnya menolong Nabi Yeremia. Ketika Nabi Yeremia melihat Ebed-Melek mengulurkan tali ke dalam sumur untuk menolong dia, Yeremia sangat senang sekali. Dan Yeremia tahu kalau itu adalah pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang menolong dia. Ketika Ebed-Melek menarik keluar Yeremia ke atas, Yeremia memeluk Ebed-Melek dan Ebed-Melek juga menyambutnya. Walaupun badannya Nabi Yeremia ini kotor dan bau karena gak mandi berhari-hari dan juga kelaparan ya, tetapi Ebed-Melek sangat mengasihi Yeremia dan juga Yeremia sebaliknya juga mengasihi. Begitu juga dengan Nabi Yeremia mengasihi Ebed-Melek karena sudah menolong dia ya. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kalian di rumah pasti punya teman ya, punya sahabat yang mengasihi kalian, yang menjaga kalian. Kemudian kalian sering cerita dengan sahabat-sahabat kalian. Sama seperti Kak Foni juga punya sahabat, Kak Foni juga punya teman-teman. Tempat Kak Foni bercerita, tempat Kak Foni juga bersenang-senang, berbagi suka dan duka bersama dengan sahabat dan teman-teman. Kalian harus jaga persahabatan kalian ya adik-adik ya. Nah, ayat hafalan pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dihafalkan kembali adik-adik, jangan lupa. Mari kita adik-adik kita berdoa ya adik-adik. Kita mau tutup mata dan kita mau lipat tangan. Kalian ucapkan doa kalian. Kalau misalkan Kak Foni ada yang kelupaan, atau Kak Foni ada yang mungkin kalian punya doa-doa khusus, mungkin juga untuk keluarga kalian, untuk adik-adik dan saudara-saudara kalian, kakak-kakak kalian, atau untuk sahabat kalian yang kalian kasihi ya adik-adik ya. Kalian boleh berdoa di dalam hati. Mari adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar beberapa minggu ini Tuhan tentang persahabatan di dalam Alkitab Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat sahabat-sahabat kami, buat teman-teman kami yang kami kasihi dimanapun mereka berada Tuhan. Kau memberkati keluarga mereka, studi mereka, orang tua mereka, apapun yang mereka cita-citakan dan mereka inginkan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu Abi Raja Wali. Kau memberkati, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah mengasihi Engkau, dan tetap setia Tuhan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ingin menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye.